Apa yang terbersit di pikiran lu orang saat mendengar kata kemoterapi? Umumnya orang akan kebayang kepalanya botak, badannya kurus, mukanya juga pucat. Gua menjalani kemoterapi kurang lebih 4 bulan. Badan gua turun hampir 10 kilo, dan di saat dimana gua merasa sangat powerless, yaitu saat gua menjalani kemo. Tapi faktanya kemoterapi ini menyelamatkan hidup gua. And this is my story. Kemoterapi atau kemo bertujuan untuk mematikan atau memperlambat sel kanker dari berkembang biak. Tergantung dari jenis kanker dan obat, kemo bisa dilakukan dengan berbagai cara. 1. Lewat intravena atau lewat infus. 2. Lewat oral atau obat dalam bentuk kapsul, tablet yang bisa dikonsumsi. 3. Penyuntikan langsung. 4. Lewat gel, krim, atau yang dioleskan ke kulit. Biasanya sih untuk kanker kulit. 5. Lewat prosedur operasi atau kateter ke organ tubuh yang dituju. Untuk kasus gua, kemoterapinya menggunakan metode intravena atau lewat infus. Dan total gua menjalani kemoterapi ini sebanyak 12 sesi, kurang lebih 4 bulan. Dan di 2 bulan terakhir menggunakan kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Tanggal 8 November 2021 adalah hari pertama gue menjalani kemoterapi. Sebelum menjalani kemo, jujur gue nggak ada bayangan sama sekali kemo itu seperti apa, akan diapain, sakit atau enggak, dan lain-lain. Ya mungkin karena kondisi badan gue itu udah bener-bener drop, jadi ya nggak mikirin sih apapun, cuma pengen cepet-cepet aja mendapatkan treatment dan nggak kepikiran untuk cari tahu sama sekali. Nah, setelah gue jalanin, hanya ada sedikit rasa sakit sih, atau kurang nyaman lah ya saat jarum infus dipasang. Setelah itu ya kayak infus biasa. Dan entah karena pengaruh obat kemo atau obat-obat lainnya, gue biasanya merasa ngantuk dan tertidur selama proses kemo. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kemoterapi? Mungkin yang terbersit pasti botak, kurus, atau ya dua-duanya. Nah, kenapa sih kemo bisa bikin orang kurus dan botak? Jadi, cara kerja kemo ini gampangnya adalah dia menghajar semua sel yang buruk dan baik. Dia nggak bisa tuh bedain mana yang sel kanker, mana yang bukan, sehingga menyebabkan efek samping. Nah, jenis sel yang paling mungkin terpengaruh oleh kemoterapi adalah sel-sel yang juga berkembang dengan cepat, seperti sel-sel sumsum tulang, atau sel-sel yang menghasilkan sel darah, sel-sel di saluran pencernaan, folikel rambut, dan sistem reproduksi. Itulah kenapa rambut jadi rontok dan nafsu makan berkurang drastis saat kemo. Efek samping kemo di setiap orang tuh berbeda-beda, tergantung kondisi dan daya tahan tubuh setiap orang. Untuk kasus gua, ada beberapa efek samping yang gua rasakan. Yang ke-1, cegugan. Biasanya dari H+1 setelah kemo, gua mulai cegugan sampai H+2. Lu mau minum air segimana banyak pun, sampai lu kembung pun, lu akan tetap cegugan. Yang kedua, mual. Walaupun sudah dikasih obat anti mual, sebelum dan sesudah kemo, tetap aja si mual itu terjadi dari H+1 sampai H+7. Pengalaman paling parah itu, gua pernah mual hanya karena nyium bau daging ayam tuh yang baru dikeluarin dari kulkas. Terus pas dimasak pun, gua nyium bau itu tuh rasanya mau mual gitu. Udah mau mual lah ya. Jadi ya gua cukup bisa merasakan lah ya gimana tuh bumil-bumil mualnya tuh nyium bau aja dia orang bisa muntah. Yang ketiga, turun berat badan. Ya karena mual terus, tentunya nafsu makan kan jadi berkurang. Berat badannya juga jadi ikutan turun. Total berat badan gue tuh turun
kurang lebih 10 kilo ya selama kemo. Yang keempat, rambut rontok. Rambut gua tuh mulai rontok setelah kemo kedua. Itu lumayan horor sih. Kayak di film-film ya, gue juga baru ngerasain tuh waktu keramas, tangan gua tuh jadi ada rambut-rambut kecil gitu di tangan. Terus waktu lu bangun pagi, lu lihat ada rambut-rambut berguguran tuh di atas bantal gitu ya, kayak di film-film lah. Yang kelima, insomnia. Gue biasanya tuh susah tidur tuh, khususnya H+1. Jadi saat kemonya gue ngantuk, tapi setelah itu mata gue seger tuh. Itu lumayan bikin badan capek sih, karena jadinya kan bergadang ya. Yang keenam, kulit jadi kering, pembuluh darah juga mengecil sih. Dan kalau nggak salah ingat, setelah 3 atau 4 sesi kemo, lengan gua nih, karena kan kita dimasukinnya di ujung nih, jadi tuh dia pembuluh darah di sini tuh jadi warnanya agak gelap coklat gitu loh pembuluh darahnya, jadi kayak tato, keren kan gitu. Penjelasan dokter adalah pembuluh darahnya tuh terbakar karena obat kemo. Yang ketujuh, pencernaan tidak lancar. Kalau biasanya tiap hari bisa BAB, selama kemo tuh paling seminggu cuman bisa 2 atau 3 kali aja. Yang kedelapan, dan gue masih merasakan efek samping ini sampai sekarang. Jadi badan itu rasanya kayak capek ya gitu. Jadi walaupun gue ngapa-ngapain, misalnya tuh gue baru bangun tidur, rasanya tuh badan tuh kayak habis olahraga berat gitu. Capek rasanya gitu loh. Terlepas dari semua efek samping yang gue rasakan tersebut, seperti judul vlog gue merasa beruntung karena menjalani kemoterapi sebagai treatment utama. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, sebelum kemo, kondisi badan gue itu udah nggak bisa makan dan udah hampir nggak ada suara. Di saat itu gue udah nggak bisa makan makanan yang solid karena udah susah untuk nelen dan semua harus di blender. Beruntungnya setelah sesi kemo pertama, artinya baru 1 kali kemo aja, besok paginya tuh gue bangun, suara gue tuh udah kembali 70%. Dan ya pas gue raba benjolan di leher, dia ada mengecil, tapi ya mungkin sugesti lah ya, tapi memang rasanya tuh ada mengecil. Sisanya 30% karena power suara gue masih belum bisa kencang, tapi bener-bener dari yang cuman suaranya kayak orang bisik-bisik, gue udah bisa ngomong seperti normalnya lah. Selain itu, pembengkakan di leher gue juga berangsur-angsur terlihat mengecil. Kayaknya itu dikurang lebih di sesi kemo 2 dan 3 lah. Memang banyak pro dan kontra mengenai kemoterapi ini. Dulu saat gue mulai kemo pun ya banyak sih yang kasih masukan untuk tidak di kemo sama sekali, karena ada yang percaya, mungkin juga karena pengalaman mereka ya, bahwa kemo ini bisa membuat kondisi badan pasien tuh jadi lebih buruk dan pada akhirnya nggak bisa bertahan. Tapi kalau pengalaman gua pribadi, kemo itu memang nggak mudah sih. Di satu sisi efek sampingnya tuh sangat bikin lu nggak merasa nyaman karena efeknya ini memang berkepanjangan. Tapi ya di sisi lain, ya memang kemo ini adalah salah satu pengobatan paling utama di hampir setiap cancer gitu. Dan untuk gua, it works very well. Sekali lagi ya, apa yang gua share ini berdasarkan pengalaman pribadi gua. Awalnya gue mengira kemo ini adalah treatment yang paling berat, tapi ternyata gue salah. Karena saat gue menjalani kemoterapi plus radioterapi, nah disitulah gue merasa bahwa ternyata kemoterapi ini belum ada apa-apanya dibandingin radioterapi. Gue akan share pengalaman gue menjalani radioterapi di video gue selanjutnya. Jadi stay tune ya.